Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswi dari Universitas Islam Kiai Ahmad Muzaki Syah akan menjelaskan mengenai mata kuliah Tahsinul Qiraah, yaitu pada materi Ifa bil Maknal Jadid. Nah, di mana di sini diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai dari definisi dari ifa bil maknal jadid. Di mana di sini secara bahasa yaitu ifa adalah samar atau tersembunyi. Nah, dan arti secara istilah yaitu adalah menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin antara idhar dan idgham disertai dengung yang condong pada huruf depannya. Nah, tanpa tasydid dengan gunnah pada huruf awal kira-kira 2 harokat. Di mana di sini ada huruf ifa yaitu 15 antara lain ta, tha, jim, dal, za, zin, sin, shin, sod, dot, to, dha, fa, qaf, dan kaf. Nah, di mana di sini bacaan ifa dibagi menjadi tingkatan, di mana yang pertama yaitu ada ifa a'la, di mana merupakan paling tinggi. Jadi ifa a'la yaitu bacaan ifa yang lebih lama gunnahnya apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf ta, dzal, dan to. Nah, cara membacanya yaitu ketika menyuarakan nun mati atau tanwin ujung lidah hampir menyentuh pangkal 2 gigi atas sesuai posisi makhrajnya. Yang kemudian yaitu ifa adna. Nah, di mana di sini ifa yang paling rendah. Jadi ifa adna ini yaitu bacaan ifanya samar, lebih pendek dari gunnahnya. Dan apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf qaf dan kaf, jadi cara membacanya nun mati atau tanwin disuarakan eng. Kemudian yang ketiga yaitu ifa ausat. Nah, di mana ifa tersebut ini merupakan ifa tengah-tengah. Jadi ifa ausat yaitu bacaan ifa dan gunnah sama atau sedang. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu huruf yang 10 huruf hijaiyah, yaitu diantaranya huruf-huruf tersebut adalah tha, jim, dzal, za, sin, shin, sod, dha, dan fa. Nah, di mana di sini cara membacanya yaitu ketika menyuarakan nun mati atau tanwin, bibir dan lidah dipersiapkan menempati makhraj huruf yang dihadapi. Nah, dari ifa bil maknal jadid ini merupakan ifa dengan arti baru. Apa yang dimaksud baru? Yakni huruf-hurufnya ifa yang letaknya ada di akhir kalimat dengan syarat sukun karena adanya waqaf, sedangkan huruf sebelumnya itu mati asli. Jadi intinya mengenai arti dari ifa itu sendiri adalah menyamarkan, sedangkan bil maknal jadid artinya dengan arti baru. Jadi ifa bil maknal jadid adalah menyamarkan dengan arti yang baru. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai huruf-huruf ifa bil maknal jadid. Di mana di sini ifa bil maknal jadid merupakan ifa apabila ada 2 huruf yang mati di akhir kalimat karena dibaca waqaf. Nah, adapun huruf-hurufnya itu ada 8. Di antaranya yaitu ada ro, lam, nun, mim, dhad, ya, ha, dan waw. Nah, dengan syarat huruf-hurufnya bagaimana? Yang pertama yaitu terletak di akhir kata. Dan yang kedua disukun karena waqaf. Dan yang ketiga didahului oleh huruf mati asli. Dan yang keempat huruf 8 tersebut tidak ditasydid. Dan yang terakhir yaitu sebelum huruf akhir tidak ada huruf mat. Dan apabila salah satu dari 5 syarat tersebut tidak ada maka tidak terjadi bacaan ifa bil maknal jadid. Kemudian diantaranya yaitu contoh-contoh dari bacaan ifa bil maknal jadid apa saja. Nah, yaitu yang pertama pada huruf ro, di mana contohnya yaitu adalah wal asr. Nah, di mana
ada sebab dan alasannya, yaitu ada karena adanya ro terletak di akhir kalimat, kemudian disukun karena wakof yang didahului dengan huruf mati yang asli tidak dibuat dan huruf ro tidak bertasydid. Jadi wal asr. Kemudian ada lam, yaitu di mana di sini bacaannya adalah liyaumil fasli. Nah, karena adanya lam terletak di akhir kalimat, kemudian disukun karena wakof yang didahului dengan huruf mati yang asli. Nah, tidak dibuat dan huruf lam tidak bertasydid. Mungkin hanya itu dari contoh bacaan ifa bil maknal jadid. Kemudian bagaimana yang terakhir cara membaca ifa bil maknal jadid. Nah, dari contoh-contoh di atas, maka akan timbul sebuah pertanyaan, bagaimana hal itu bisa terjadi dan dinamakan ifa bil jadid? Nah, jadi jawabannya yakni mengacu pada pengertian dari ifa jadid di atas yang termasuk dan memenuhi syarat terbaca ifa jadid. Nah, dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ifa bil maknal jadid ini merupakan terjadi apabila ada dua huruf yang mati di akhir kalimat karena dibaca wakof. Kemudian dengan cara membacanya yaitu dengan menyamarkan atau mengisyaratkan huruf terakhir, yakni mengucapkan dengan lirih hampir tidak terdengar meskipun diucapkan dengan lisan. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang saya paparkan mengenai huruf ifa bil maknal jadid di sini adalah yang pertama yaitu dari uraian tersebut di mana bahwa ifa bil maknal jadid ini merupakan huruf mati yang di akhir kalimat karena dibaca wakof. Nah, di mana cara membacanya yaitu dengan menyamarkan atau mengisyaratkan huruf terakhir, yakni mengucapkan dengan lirih hampir tidak terdengar meskipun diucapkan dengan lisan. Adapun huruf-hurufnya ada 8, yaitu diantaranya adalah ro, lam, nun, mim, dhot, ya, ha, dan waw. Nah, dengan syarat huruf-hurufnya yaitu terletak di akhir kata, disusun karena wakof, didahului dengan huruf mati asli, kemudian ada huruf 8 tersebut tidak bertasydid, dan yang terakhir yaitu sebelum huruf akhir tidak ada huruf mat. Nah, dan apabila di antara 5 syarat tersebut tidak ada, maka tidak terjadi bacaan ifa bil maknal jadid. Mungkin hanya ini penjelasan yang saya paparkan mengenai materi ifa bil maknal jadid. Selebihnya apabila ada kurang kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.